Baik anak-anak, kita hari ini belajar tentang atom, ion, dan molekul, yang mana ketiga ini termasuk dari materi partikel zat. Seperti itu, kelas 7 kita sudah mempelajari tentang partikel zat di pelajaran fisika. Maka hari ini kita coba lebih mendalami terkait dengan apa itu atom, apa itu ion, dan apa itu molekul. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang atom, seperti itu. Tentang atom kita akan lihat. Nah, jadi ini yang ingin kita capai untuk pembelajaran tentang atom, ion, dan molekul. Nah, apa sebenarnya atom itu? Anak-anak Bapak semua ada yang tahu atom itu apa? Ya, atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi, namun masih memiliki sifat dari materi tersebut. Jadi ini contohnya. Di atom itu adalah bagian terkecil dari setiap materi atau dari setiap benda, yang mana bagian itu sudah tidak dapat lagi dibagi-bagi. Karena ia adalah bagian terkecil, maka dia tidak dapat dibagi lagi. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak atom pada manusia? Berapa ini coba? Banyak banget nolnya. Jadi ada begitu banyak atom yang ada pada manusia. Nah, selanjutnya terkait dengan model atom. Jadi ada beberapa jenis model atom yang nanti dikelompokkan menurut penemunya, atau menurut pendapat-pendapat dari para ilmuwan, terutama ilmuwan di bidang atom. Nah, yang pertama menurut Demokritus. Nah, kita lihat apakah atom menurut Demokritus. Nah, ternyata menurut Demokritus, setiap zat materi, baik itu zat padat, zat cair, zat gas, maka materi-materi tersebut tersusun atas partikel-partikel terkecil. Nah, itu yang dikatakan sebagai atom. Maka atom adalah partikel-partikel penyusun dari partikel-partikel terkecil penyusun materi. Nah, itu ada api, tanah, air, udara, semua tersusun dari partikel-partikel kecil yang bernama atom. Kemudian menurut John Dalton, tahun 1800, Dalton menegaskan bahwa materi terdiri atas atom. Materi itu bisa dikatakan sebagai benda, ya, benda padat, benda cair, maupun benda gas, atau zat padat, zat cair, dan zat gas. Inilah atom menurut John Dalton. Nah, jadi menurut Dalton, bahwasanya seluruh materi itu tersusun dari atom. Jadi tidak ada satu materi pun yang tidak tersusun dari atom. Semua materi tersusun dari atom. Kemudian atom dari unsur adalah identik, artinya sama. Setiap atom yang dia berasal dari unsur, maka dia identik atau sama. Setiap unsur memiliki atom yang berbeda. Jadi masing-masing unsur atomnya berbeda. Unsur yang satu dengan unsur yang lain itu atomnya berbeda. Kemudian atom dapat diubah dengan reaksi. Nah, ini nanti kita akan pelajari bagaimana cara mereaksikan unsur, mereaksikan senyawa, dan mereaksikan atom. Seperti inilah teori atom dari Dalton. Kemudian menurut Thomson, atom adalah bola pedal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Jadi kalau kita lihat yang besar ini adalah
muatan positif, dan selain ada muatan positif ada juga muatan-muatan negatifnya. Jadi menurut Thomson, atom itu terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan negatif ini mengelilingi atau berada di dalam muatan positif seperti itu. Muatan positifnya adalah yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini adalah muatan positif, sedangkan muatan negatifnya adalah yang berwarna hijau ini yang besar adalah muatan positif, sedangkan yang ada di dalam ini adalah muatan negatif. Jadi seperti bola pejal yang di dalamnya ada muatan-muatan negatif. Inilah yang dikatakan sebagai atom menurut J.J. Thomson. Kemudian menurut Ernest Rutherford. Nah kalau tadi Thomson mengatakan atom itu seperti bola pejal, beda dengan Ernest Rutherford yang mengatakan bahwasanya atom itu bukan bola pejal, tapi atom adalah, lihat, logam radioaktif, kemudian terdiri dari lempengan emas dan layar besi sulfida. Nah, inilah dia model atom menurut Rutherford. Jadi dia bukan seperti bola pejal, tapi melainkan memiliki ada nukleusnya. Nukleus inilah yang berada di tengah-tengah. Kemudian ada elektron. Elektron inilah dia yang dikatakan dengan muatan negatifnya, dan ada orbit. Nah, inilah atom menurut model Rutherford. Jadi bukan seperti bola pejal yang dikatakan oleh J.J. Thomson tadi, yang mengatakan bahwasanya atom seperti bola pejal, di mana bulatan yang besar itu tadi, yang kita ibaratkan bulatan besar itu seperti bola pejal, itu adalah muatan positifnya dan di dalamnya ada muatan negatif. Itu menurut Thomson. Tapi menurut Rutherford, atom itu modelnya seperti ini. Ada elektron yang berada di antara nukleus, inilah dia muatan positifnya. Kemudian ada juga orbit, ada orbitnya. Ini menurut Rutherford. Kita lihat lagi menurut Neil Bohr. Nah, tahun 1885 sampai 1962 beliau lahir dan meninggal di Denmark. Tahun 1922 mendapat Nobel Fisika. Jadi atom memiliki lintasan atau orbit elektron dalam mengelilingi inti atom, di mana energi elektron tetap dan tidak terserap dan tidak menyerap. Seperti inilah model atom Neil Bohr, di mana di sini kita lihat ada muatan positif yang berada di dalam, kemudian dikelilingi oleh muatan-muatan negatif. Nah, muatan negatif. Kemudian garis-garis yang mengelilingi muatan positif itu adalah disebut dengan orbit. Jadi menurut Niels Bohr, atom itu adalah muatan positif yang berada di inti atom. Inilah dia inti atom. Kemudian dikelilingi oleh elektron yang dia muatan negatif. Elektron. Dan kemudian ada orbit. Seperti itulah dia model atom Niels Bohr.
Nah, itu mungkin terkait dengan perkembangan atom menurut ilmuwan-ilmuwan kimia atau ilmuwan fisika. Jadi ada berbagai macam jenis atom seperti itu. Tapi yang kita pakai hari ini adalah pendapat bahwasanya yang mengatakan atom itu adalah bagian terkecil dari materi atau bagian terkecil dari benda, yang itu memiliki elektron dan memiliki proton, ada muatan negatif dan ada muatan positif. Nah, seperti itulah atom, dan setiap materi atomnya memiliki atom yang berbeda-beda. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya nanti akan Bapak berikan beberapa pertanyaan yang akan Bapak kirimkan melalui Google Forms. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.